jadi pendeta resmi di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, mulailah saya bekerja. Saya susun satu barisan khusus untuk mengembangkan misi Kristen, untuk memperluas kerajaan Tuhan. Saya selidiki, saya teliti, ada 3 kelemahan umat Islam. Inilah misionaris. Kami ingin meluaskan kerajaan Tuhan. Kami ingin semua orang Islam masuk di dalam jajaran gereja kami. Kami ingin seluruh umat Islam bertekuk lutut di bawah salibnya Tuhan. Kami selidiki, ada 3 kelemahan umat Islam. Dan 3 inilah yang sampai sekarang menjadi incaran. Ingat pemirsa, 3 ini. Yang pertama, ternyata sekian banyaknya orang Islam di lingkungan saya, Islamnya cuma KTP-nya saja. Yang namanya sholat tidak. Saya pernah mendengar, saya pernah membaca bukunya Snok Hurgronya. Misionaris yang pertama datang ke Indonesia, yang memperdalam agama Islam di Mesir, dan dia hafal Quran. Dia menyatakan, hati-hati terhadap Al-Quran. Kalau umat Islam mengerti kandungan Al-Quran, semua orang di seluruh dunia ini akan masuk Islam semua. Karena itu, jangan sampai orang Islam di Indonesia tahu isi kandungan Al-Quran. Yang kedua, sholat adalah alat yang penting sekali di dalam Islam. Apabila umat Islam sholat semua, kalahlah agama-agama yang lain. Sebab sholat ini adalah tiang yang paling penting di dalam Islam. Karena itu misionaris berusaha bagaimana supaya umat Islam itu tidak sholat. Biarkan mereka pakai kopiah, biarkan mereka pakai sorban, biarkan yang perempuan pakai jilbab, pakai kerudung, biarkan saja. Yang penting mereka tidak sholat. Saya ingat ceritanya, ketika saya mendengar suara adzan, saya marah. Ini apa-apaan umat Islam? Mau sholat saja pakai teriak-teriak segala. Ternyata disitulah letak hebatnya Islam. Hayya ala sholah, hayya alal falah. Marilah sholat untuk mencapai kemenangan. Sholat untuk mencapai kemenangan. Ternyata dalam penelitian itu, Islam benar-benar hebat. Islam tidak punya musuh sama sekali. Bukan orang Buddha musuh Islam, bukan orang Hindu musuh Islam, bukan orang Kristen musuh Islam. Musuh Islam adalah hawa nafsunya sendiri. Nah, apabila seluruh dunia sudah Islam, kira-kira tidak penting ada PBB. Damai di dunia, damai di dunia ini. Itulah hebatnya Islam. Karena itu, lahan yang paling bagus Indonesia ini, jangan sampai orang Islam mengerjakan sholat. Ketika saya sudah masuk Islam, pemirsa, saya kagum dan kagum sekali. Diajar orang Islam itu bersih. Nabi Muhammad menyatakan, an-nadhafatu minal iman. Bersih itu separuh daripada iman. Di agama lain tidak ada. Bersih separuh daripada iman. Mestinya orang Islam, kapan saja, di mana saja, dia harus tetap bersih. Inilah kelemahan orang Islam. Orang Islam kurang bisa menghayati agamanya. Sehingga di mana-mana kita dihadapkan oleh satu kenyataan bahwa umat Islam kotor dan jorok sekali di mana-mana. Padahal sebenarnya ini adalah ajaran Islam. Saya pernah ke Malaysia, saya pernah dakwah ke Brunei Darussalam, kotor. Saya pernah diundang oleh kedutaan di Singapura, saya pernah ke Perth di Australia, bersih sekali. Iri hati saya. Kenapa umat Islam tidak bisa mengaplikasikan an-nadhafatu minal iman? Mengapa? Diajar disiplin kita. Nabi kita bilang, as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Maaf,
Saya 10 tahun jadi pendeta. Saya nggak pernah ngajarin orang Kristen disiplin. Di Bible tidak ada ajaran disiplin. Itu adalah milik orang Islam. Tapi kenyataan mereka lebih disiplin daripada kita. Mereka lebih hebat disiplinnya daripada kita. Coba lihat pemirsa. Hari Minggu, ketika acara gereja belum buka, orangnya udah di halaman. Pastor dan pendeta 15 menit minimal udah standby di dalam gereja. Begitu waktunya, pintu dibuka, semua masuk, kebaktian dimulai. Bayangkan kalau umat Islam begitu hebatnya secara disiplin. Dari disiplin sholat, seorang suami-suami yang disiplin, seorang istri-istri yang disiplin, seorang pelajar-pelajar yang disiplin, seorang karyawan-karyawan disiplin, seorang pejabat-pejabat disiplin. Disiplin sholat. Yang kedua, saya amati waktu itu bersama teman-teman misionaris. Ternyata umat Islam ini gampang diadu domba. Inilah lahan empuk bagi misionaris. Berusaha ditebarkan fitnah-fitnah, kabar bohong di tengah-tengah mereka agar mereka berpecah belah. Padahal setelah saya masuk Islam, saya belajar di Islam ini. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, aku jadikan kamu laki-laki perempuan, bersuku-suku bergolong-golong. Ada orang Jawa, ada Madura, ada Bugis, ada Cina, ada Amerika, ada Inggris, ada Belanda, ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, ada Islam. Bukan untuk geger, bukan untuk saling memfitnah, bukan untuk saling berantem, bukan, tetapi untuk lita'arufu, untuk saling kenal mengenal. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah wa la tafarraqu. Berpegang teguh kepada ajaran agama Allah dan jangan bercerai-berai. Saya pada waktu itu dengan kawan-kawan berusaha menebarkan fitnah, mengadu domba satu dengan yang lain supaya umat Islam tidak bersatu, tidak rukun. Nah, kalau mereka sudah tidak rukun, tidak